NPM 210604110009 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Kamiluz Zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep budaya politik, budaya demokrasi, serta civil society. Yang pertama yakni budaya politik. Budaya politik sendiri merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. Setiap harinya, budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Selanjutnya yakni bagian-bagian budaya politik. Secara umum, budaya politik dibagi menjadi 3. Yang pertama, budaya politik apatis atau tidak acuh, masa bodoh, dan pasif. Yang kedua, budaya politik mobilisasi, sengaja didorong atau sengaja dimobilisasikan. Yang ketiga, budaya politik partisipatif atau budaya politik yang aktif. Yang selanjutnya yakni mengenai budaya politik yang ada di Indonesia. Ini sangat beragam. Salah satunya adalah hierarki yang tegar atau ketat. Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dari adanya pemilihan tegas antara penguasa atau dalam bahasa Jawa disebut wong gede dengan rakyat kebanyakan atau yang disebut dengan wong cilik. Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat, alam pikiran dan tata cara sopan santun yang diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa kasar kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat yang mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa yang halus. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang kepada rakyatnya. Budaya politik di Indonesia yang selanjutnya yakni kecenderungan patronik. Pola hubungan patronik merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari kalangan atas daripada mencari dukungan dari kalangan bawah. Budaya politik di Indonesia yang selanjutnya yaitu kecenderungan neopatrimonialistik. Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neopatrimonialistik. Artinya, meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, pelaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Nilai-nilai budaya demokrasi yang diterapkan seperti keadilan, toleransi, persatuan, kerjasama, musyawarah, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat tercermin dari perilaku masyarakat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah
prinsip-prinsip budaya demokrasi yang perlu diketahui, yaitu 1. Adanya jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga, pengakuan hak politik seperti berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, adanya pengawasan terhadap pemerintah, dan selanjutnya, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan juga adil. Selanjutnya adalah budaya demokrasi. Budaya demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai demokratis yang ditetapkan dalam kehidupan warga negara. Jika demokrasi pada umumnya ditetapkan dalam pemilu, pilkada, dan sebagainya, budaya demokrasi sendiri tercermin dari sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dan perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Jaminan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dan perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat adil. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dan perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi masyarakat madani dan perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Mengemukakan pendapat masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi melakukan transaksi sosial dan politik. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara. Unsur selanjutnya adalah demokrasi negara yang demokrasi adalah prasyarat masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Tanpa demokrasi, masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dan perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Toleransi adalah masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Pluralisme merupakan prasyarat. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dan perwujudan kekuasaan negara yang beragam. Bahkan, masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis sebagai suatu yang masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi keadilan sosial.
Keadilan sosial adalah adanya society atau masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dan perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan, ekonomi, politik. Masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis sosial adalah sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep budaya politik, budaya demokrasi, dan civil society. Apabila ada kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur, saya haturkan samudra maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.